Sebelum lanjut, silakan klik like, share, dan subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan petuah Primbon Jawa tentang rezeki dan nasib hidup. Mari kita mulai. Dalam hitungan Primbon Jawa, tidak semua weton diciptakan untuk hidup ringan. Ada weton yang jalannya lapang, ada yang rezekinya mengalir pelan tapi stabil. Dan ada satu weton yang sejak awal hidupnya seperti dipilih untuk memikul beban lebih berat dari yang lain. Itulah pahing. Banyak orang pahing tumbuh dengan perasaan yang sama. Hidup terasa berat tanpa alasan yang jelas. Sejak kecil sering menghadapi keterbatasan, tekanan, atau situasi yang memaksa mereka dewasa lebih cepat dari seharusnya. Bahkan ketika berusaha keras, hasilnya sering tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan. Karena itulah pahing sering diremehkan. Dianggap keras kepala. Dianggap emosional. Dianggap sulit sukses. Padahal, dalam Primbon Jawa, pahing justru masuk kategori weton ekstrim. Bukan ekstrim buruk, tapi ekstrim potensi. Pahing berada di ujung spektrum energi. Bukan di tengah. Bukan di zona aman. Ia berada di wilayah yang hanya bisa dilewati oleh orang-orang bermental kuat. Dalam filosofi Jawa kuno, energi yang besar tidak pernah diturunkan secara halus. Energi besar selalu datang bersama tekanan besar. Itulah sebabnya hidup orang pahing sering terasa seperti ditabrak masalah tanpa jeda. Bukan karena salah langkah, tapi karena memang sedang ditempa. Primbon menyebutkan bahwa pahing adalah weton yang membawa daya ledak tertunda. Artinya, hasil hidupnya jarang terlihat di awal. Namun ketika waktunya tiba, lonjakan nasibnya sering membuat orang lain terdiam. Banyak kisah orang pahing yang hidup pas-pasan di usia muda, diremehkan oleh keluarga sendiri, dianggap tidak akan jadi apa-apa. Namun di fase tertentu, hidup mereka berbalik secara ekstrim. Bukan naik perlahan, tapi melonjak. Primbon Jawa memiliki satu ungkapan tentang pahing yang jarang dibahas. Sing sabar lan kuat ing pahing, bakal ngasta banda sing ora tau diimpi. Artinya, siapapun yang mampu bertahan hidup di bawah tekanan pahing, akan memegang rezeki yang bahkan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Inilah alasan mengapa pahing sering terasa telat. Bukan karena gagal, melainkan karena energinya sedang dikumpulkan. Seperti gunung berapi yang lama diam, tapi sekali meletus, mengubah seluruh lanskap di sekitarnya. Jika kamu pahing dan merasa hidupmu keras tanpa sebab yang jelas, ingat ini baik-baik, hidupmu bukan sedang dihancurkan, tapi disiapkan untuk sesuatu yang tidak kecil. Dan justru karena tidak semua orang sanggup melewati jalur ini, maka tidak semua orang pahing akan sampai ke garis akhirnya. Sekarang kita masuk ke sisi yang jarang dibahas. Alasan ilmiah mengapa orang pahing sering berakhir lebih kuat dan berpotensi lebih kaya dibanding weton lain. Perhatikan satu pola yang hampir selalu muncul pada kehidupan pahing. Mereka jarang tumbuh di zona nyaman. Sejak usia muda, orang pahing sering dihadapkan pada situasi yang memaksa. Tanggung jawab datang terlalu cepat. Kondisi ekonomi tidak selalu stabil. Tekanan mental yang tidak dimiliki teman sebayanya. Tanpa disadari, kondisi ini membentuk struktur otak yang berbeda. Dalam psikologi modern, individu yang terbiasa menghadapi tekanan sejak dini cenderung mengembangkan kemampuan pengambilan keputusan lebih cepat, toleransi stres yang tinggi, daya tahan mental terhadap kegagalan. Inilah fondasi utama mentalitas orang sukses dan orang kaya. Orang pahing jarang dimanja oleh keadaan. Mereka dipaksa berpikir, kalau tidak bergerak, aku tenggelam. Tekanan inilah yang melatih otak survival mode. Otak terbiasa mencari jalan keluar, bukan alasan. Terbiasa membaca situasi, bukan mengeluh. Itulah sebabnya banyak orang pahing terlihat biasa saja di sekolah. Nilai akademik mungkin tidak menonjol. Namun ketika masuk dunia nyata, dunia yang keras dan penuh persaingan, mereka justru hidup. Karena dunia nyata tidak memberi nilai, tapi memberi tekanan.
Dan Pahing sudah dilatih menghadapi itu. Secara neurologis, tekanan hidup berulang membangun jalur saraf yang lebih kuat pada area pemecahan masalah, pengendalian emosi, pengambilan risiko terukur. Inilah mengapa banyak Pahing tidak takut memulai dari nol. Lebih berani mengambil peluang saat orang lain ragu. Tetap tenang di saat krisis. Ciri-ciri yang sangat identik dengan pengusaha, pemimpin, dan investor. Namun di sisi lain, fase ini juga menjelaskan mengapa hidup Pahing terasa lama sulitnya. Karena otak dan mentalnya sedang diprogram. Seperti besi yang dipanaskan berulang kali, dipukul, didinginkan, lalu dipukul lagi. Proses ini tidak terlihat hasilnya di awal. Bahkan sering menyakitkan. Tapi ketika struktur mentalnya sudah matang, orang Pahing memiliki satu keunggulan langka. Tidak gampang runtuh saat memegang uang besar. Banyak orang gagal kaya bukan karena kurang pintar, tapi karena tidak siap mental. Dan disinilah rahasia besarnya. Orang Pahing disiapkan secara mental jauh sebelum rezeki besar datang. Itulah sebabnya ketika orang Pahing akhirnya menemukan momentum hidupnya, lonjakannya sering terasa tidak masuk akal bagi orang lain. Padahal bagi semesta, itu hanya hasil dari latihan panjang yang tak terlihat. Dalam Primbon Jawa, tidak semua weton membawa jenis energi yang sama. Ada weton yang lembut, mengalir, dan menenangkan. Ada pula weton yang keras, panas, dan penuh dorongan. Pahing berada di kategori kedua. Secara spiritual, Pahing dikenal membawa dua unsur paling ekstrim dalam kosmologi Jawa, api dan logam. Api adalah simbol dorongan hidup, ambisi, keberanian, energi perubahan. Sedangkan logam melambangkan kekayaan, kekuasaan, struktur, keteguhan. Ketika dua unsur ini bertemu dalam satu weton, hasilnya bukan kehidupan yang tenang, melainkan kehidupan yang penuh gejolak. Inilah sebabnya banyak orang Pahing merasa hidupnya panas, emosinya kuat, pikirannya tajam, namun sering merasa gelisah tanpa sebab yang jelas. Dalam Primbon disebutkan bahwa api Pahing tidak pernah padam, tetapi logamnya belum tentu langsung terbentuk. Logam tidak muncul begitu saja. Ia harus dipanaskan, ditempa, dipukul berkali-kali. Dan itulah hidup orang Pahing. Masalah demi masalah bukan datang untuk menghancurkan, melainkan untuk membentuk. Secara spiritual, Pahing sering ditarik ke situasi ekstrim. Konflik keluarga, tekanan ekonomi, pilihan hidup yang berat, perubahan mendadak. Ini bukan kebetulan. Ini adalah mekanisme penyucian energi. Api membakar sisi rapuh. Logam mengeras di bagian yang kuat. Namun, jika orang Pahing tidak mampu mengendalikan energinya, api ini bisa menjadi bumerang. Emosi meledak, keputusan gegabah, konflik tak perlu. Inilah alasan mengapa banyak Pahing jatuh dulu sebelum bangkit. Karena energi besar tanpa kendali hanya akan menghancurkan. Primbon menyebut fase ini sebagai panas tanpa wujud. Energi besar yang belum menemukan bentuknya. Tetapi ketika orang Pahing mulai mengenal dirinya sendiri, mulai menahan emosi, mulai tidak reaktif terhadap dunia, disitulah perubahan besar terjadi. Api mulai terkendali. Logam mulai terbentuk. Dan ketika logam Pahing sudah jadi, ia bukan logam biasa, melainkan logam bernilai tinggi. Inilah alasan mengapa rezeki Pahing sering datang tidak wajar. Datang setelah konflik besar. Muncul setelah kehilangan. Lahir dari keadaan terdesak. Karena secara spiritual, rezeki Pahing lahir dari tekanan, bukan kenyamanan. Primbon Jawa mencatat. Bandhane Pahing ora mudhun saka langit, nanging metu saka geni. Artinya, rezeki Pahing tidak turun dari langit dengan lembut, melainkan keluar dari api kehidupan. Jika kamu Pahing dan merasa hidupmu seperti berada di atas bara, itu bukan tanda sial. Itu tanda bahwa energimu sedang bekerja. Dan ketika waktunya tiba,
Api itu tidak lagi membakar, melainkan menerangi jalan menuju kekayaan besar. Banyak orang pahing bertanya dalam hati, namun jarang berani mengucapkannya keras-keras. Kenapa hidupku rasanya selalu tertahan? Kenapa usahaku sering mentok di titik tertentu? Kenapa orang lain bisa cepat naik, sementara aku seperti diputar di tempat? Dalam Primbon Jawa, ini bukan kebetulan. Dan yang lebih menggetarkan, ini bukan hukuman. Pahing dikenal sebagai weton yang rezekinya dikunci sementara. Bukan ditutup selamanya, tapi ditahan sampai satu syarat terpenuhi. Syarat itu bukan kerja keras, bukan kepintaran, bukan doa yang banyak. Syaratnya adalah kedewasaan batin. Primbon mengajarkan bahwa rezeki besar adalah energi berat. Ia tidak hanya membawa kenyamanan, tapi juga godaan, kesombongan, dan kehancuran jika jatuh ke tangan yang belum siap. Dan orang pahing membawa energi besar sejak lahir. Jika energi sebesar itu langsung diberi rezeki besar saat mentalnya belum matang, hasilnya justru berbahaya. Hidup berantakan, hubungan hancur, rezeki bocor tanpa disadari. Karena itu, semesta menahan. Banyak pahing mengalami fase hidup yang aneh. Kerja keras, hasilnya pas-pasan. Peluang datang, tapi selalu gagal di akhir. Sudah dekat berhasil, tapi runtuh lagi. Ini bukan sial. Ini proses pengujian kendali diri. Primbon menyebut fase ini sebagai nampani cobaning urip. Fase menerima ujian hidup untuk mematangkan jiwa. Di fase ini, pahing sedang diuji. Apakah masih reaktif atau sudah tenang? Apakah masih mudah tersulut emosi? Apakah masih ingin diakui, dipuji, dan dipamerkan? Selama jawabannya, iya, kunci rezeki belum dibuka. Inilah mengapa banyak pahing merasa hidupnya lambat. Padahal sebenarnya, hidupnya sedang diproteksi. Perhatikan baik-baik. Banyak orang cepat kaya justru cepat hancur. Karena rezekinya datang lebih cepat daripada kematangan jiwanya. Sedangkan pahing dibentuk sebaliknya. Jiwanya dimatangkan dulu, baru rezekinya dilepas. Dan proses pematangan jiwa itu tidak nyaman. Pahing sering dibuat sendirian dalam mengambil keputusan. Tidak selalu didukung lingkungan. Belajar ikhlas tanpa jaminan. Namun justru di titik ini, batin mulai mengeras. Ego mulai turun. Emosi mulai jinak. Saat itulah Primbon menyebut, "Wes wayahe lawang kabuka sethithik." Sudah waktunya pintu dibuka sedikit. Biasanya ditandai dengan rezeki kecil tapi konsisten. Perasaan cukup meski belum kaya. Ketenangan yang tidak bergantung pada pujian. Ini adalah tanda paling penting. Karena setelah fase ini, rezeki pahing tidak lagi bocor. Ia mungkin datang pelan, tapi mengendap dan bertahan. Jadi jika kamu pahing dan merasa hidupmu lama, ditahan. Jangan iri pada yang cepat naik. Bisa jadi, semesta sedang menyiapkanmu agar ketika naik, kamu tidak jatuh lagi. Ada satu fase dalam hidup orang pahing yang sangat menentukan. Bukan saat uang besar datang. Bukan saat bisnis meledak. Bukan pula saat namanya mulai dikenal. Melainkan beberapa waktu sebelum itu semua terjadi. Primbon Jawa menyebut fase ini sebagai mangsa owah-owahan. Masa peralihan energi besar, di mana nasib mulai bergerak, namun belum terlihat jelas oleh mata biasa. Dan anehnya, banyak orang pahing justru tidak sadar ketika sedang berada di fase ini. Tanda pertama yang hampir selalu muncul adalah, hidup masih berat, tapi batin terasa lebih tenang. Masalah belum selesai. Tekanan masih ada. Namun respon batin berubah. Yang dulu mudah marah, sekarang lebih diam. Yang dulu panik, sekarang lebih berhitung. Yang dulu ingin membuktikan diri, sekarang fokus menyelesaikan diri. Ini pertanda besar. Karena dalam Primbon, rezeki besar tidak mendekat pada jiwa yang gaduh. Tanda kedua, kamu mulai tidak tergoda pamer atau membandingkan diri.
Orang Pahing di fase ini tidak lagi sibuk membuktikan apa-apa. Bukan karena menyerah, tapi karena energinya sedang ditarik ke dalam. Primbon menyebut kondisi ini sebagai ngempet geni, menahan api agar tidak meledak sebelum waktunya. Dan justru disinilah energi kekayaan mulai berkumpul. Tanda ketiga, rezeki kecil datang berulang, tapi terasa lengket. Bukan jumlahnya yang besar, melainkan sifatnya yang bertahan. Uang tidak langsung habis. Kesempatan kecil membuka jalan lain. Pertemuan sederhana memicu ide besar. Ini bukan kebetulan. Ini sinyal bahwa rezeki sudah tidak bocor. Tanda keempat, masalah besar melahirkan ide besar. Biasanya orang stres ketika ditekan. Namun Pahing di fase ini justru berpikir jernih. Krisis tidak lagi mematahkan, melainkan memaksa naik level. Dalam Primbon, ini disebut kesadaran logam. Saat jiwa cukup kuat untuk membentuk kekayaan dari tekanan. Dan tanda kelima, yang paling jarang disadari, kamu mulai merasa dipisahkan dari banyak orang. Lingkaran pertemanan mengecil. Obrolan dangkal terasa melelahkan. Kamu lebih selektif memilih dengan siapa energi dibagi. Banyak Pahing mengira ini fase kesepian. Padahal ini fase penyaringan energi. Karena rezeki besar tidak suka keramaian yang salah. Primbon Jawa menegaskan. Nalika dalane sepi, tandhane wis cedhak tekan panggonan. Artinya, ketika jalan terasa sepi, itu tanda kamu sudah dekat tujuan. Jika kamu Pahing dan merasakan beberapa tanda ini bersamaan, berhati-hatilah. Bukan karena bahaya, melainkan karena fase ini tidak lama. Salah sikap bisa membuat pintu menutup kembali. Salah reaksi bisa menghambat aliran yang sudah terbuka. Inilah fase di mana Pahing harus menjaga emosi, menahan ego, fokus, bukan reaktif. Karena setelah fase ini, rezeki tidak lagi mengetuk pelan. Ia masuk dengan keras. Di titik ini, satu hal harus diluruskan agar tidak menjadi kesalahpahaman besar. Pahing bukan weton yang otomatis kaya tanpa usaha. Pahing juga bukan jalan pintas menuju kemewahan. Pahing adalah weton yang paling siap menampung kekayaan besar. Asal satu syarat paling berat ini terpenuhi, tidak menyerah di fase terberat hidupnya sendiri. Banyak orang Pahing gugur di tengah jalan. Bukan karena tidak mampu, melainkan karena lelah lebih dulu. Mereka berhenti tepat sebelum fase lonjakan datang. Primbon Jawa mengajarkan bahwa hidup Pahing adalah jalur panjang, dengan tanjakan curam di awal, dan dataran luas di akhir. Masalahnya, tidak semua orang mau berjalan sejauh itu. Di fase akhir ini, Pahing mulai menyadari satu kebenaran pahit namun membebaskan, bahwa hidupnya memang tidak dirancang untuk mudah, tapi dirancang untuk kuat. Dan kekuatan itulah yang menjadi wadah kekayaan. Orang yang tidak pernah jatuh, tidak tahu cara menjaga keseimbangan. Orang yang tidak pernah kekurangan, tidak tahu cara menghargai kelimpahan. Itulah sebabnya banyak rezeki besar justru lari dari orang yang tidak siap. Uang tidak suka jiwa yang rapuh. Kekuasaan tidak betah di tangan yang labil. Sedangkan Pahing telah dipaksa belajar semua itu sejak dini. Primbon mencatat satu kalimat yang jarang dibacakan. Sing bisa ngendhaleni awake dewe, bakal kuat ngendhaleni bandha. Artinya, siapa yang mampu mengendalikan dirinya sendiri, akan sanggup mengendalikan kekayaan besar. Di fase ini, Pahing biasanya tidak lagi mencari pembenaran. Tidak sibuk menyalahkan keadaan. Tidak terobsesi membuktikan diri ke siapapun. Ia bergerak tenang. Diam-diam membangun. Pelan tapi pasti. Dan justru disitulah takdir mulai bekerja. Karena rezeki besar tidak datang dengan suara keras di awal. Ia datang saat batin sudah tidak ribut. Banyak Pahing yang akhirnya kaya besar tidak pernah merasa mengejar kekayaan. Mereka justru merasa kekayaan itu mengejar mereka. Karena ketika energi batin, mental, dan spiritual sudah sejajar, rezeki tidak perlu dipanggil.
Ia datang sendiri. Jika kamu pahing dan sampai hari ini masih bertahan, meski hidup terasa berat, meski jalan terasa sepi, meski hasil belum sebanding, maka dengarkan kalimat ini baik-baik. Hidupmu belum selesai. Kamu belum gagal. Kamu belum terlambat. Kamu sedang berada di jalur yang memang tidak ramai. Karena ujungnya tidak untuk semua orang. Dan ketika waktunya tiba, pahing tidak hanya akan kaya secara materi, tapi juga tidak mudah hancur oleh kekayaannya sendiri. Kalau kamu merasa video ini ada hubungannya dengan hidupmu, jangan lupa klik like sebagai tanda syukur. Subscribe supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan penting berikutnya. Dan share ke orang terdekatmu. Barangkali mereka juga sedang berada di fase yang sama. Terima kasih sudah menyimak. Semoga yang baik menguatkan. Dan yang berat segera terangkat. Sampai jumpa di video berikutnya.